Coba dong dulu Mbak, bisa coba foto kan? Ya, monggo duduk dulu. Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, semangat nggih. Semangat. Cuma Bisa esok semangat. Esok. oh ya, masih pagi. Jam 10 lah. Sahurnya masih belum tercerna. Ya. Monggo untuk hari ini sebelum kita mulai acara kita pada minggu yang agak mendung, kita berdoa dulu agar kegiatan yang kita laksanakan bisa bermanfaat sehat untuk kita semua nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk minggu ini adalah mengawali senam di bulan Ramadan ya Bapak Ibu. Tetap semangat walaupun yang datang baru sedikit. Ya nanti pasti ada yang datang lagi. Gak apa-apa. Sambil menunggu kita coba yel-yelnya. Karena tadi katanya masih semangat ya. Karena pagi ya. Senam sehat? Yes. Padi mas? Oke. Rolaris. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga sehat. Nanti lancar sampai ibadahnya sampai hari raya bertemu dengan keluarga dan sanak saudara, cucu-cucu semua, nggih. Amin. Untuk minggu kali ini akan diisi dengan edukasi terlebih dahulu oleh Dr. Brandon. Monggo Dok, dipersilahkan. Jenengan pasukan hijau. Selamat pagi Ibu-Ibu. Sehat semua ya. Oke. Ini berarti hari keberapa puasa ya Bu ya? 8 ya, aman, lancar semua. Nah, sambil dibagiin, dilihat-lihat dulu pamfletnya. Oke, pagi ini ada penyuluhan ya Bu ya, terkait lanjutan yang kemarin. Masih topiknya sama, soal diabetes mellitus alias kencing manis. Oke, ini pagi ini diabetes mellitus alias kencing manisnya itu dikaitkan sama perasaan stres. Nah, kira-kira ada nggak sih hubungannya menurut Bapak Ibu? Ada, betul sekali. Ada hubungannya ternyata. Jadi ini sudah ada penelitian yang meneliti terkait hubungan antara DM dan kesehatan mental atau tingkat stres seseorang. Memang kelihatannya nggak berhubungan ya. Maksudnya kok bisa sih pikiran kita bisa mempengaruhi istilahnya gangguan secara medis gitu loh. Kan itu cuma pikiran, tapi ternyata ada Bu. Nah, ini kita bahas satu-satu. Jadi sakitnya namanya diabetes distress. Oke, yang di bagian nah, ini bisa kita baca bareng-bareng. Itu diabetes distress itu perasaan kewalahan, cemas atau frustasi karena terus-menerus mengelola DM di dalam dirinya. Jadi kayak ngerasa, aduh kok saya udah didiagnosis DM, terus kayak banyak yang harus saya pantang, banyak yang harus saya jaga. Nah itu lama-lama akan menimbulkan frustasi. Karena DM itu kan sumber hidup ya Bu ya, betul? Nah pasti udah pada tahu. Nah hal ini sering terjadi karena ketakutan akan komplikasi. Kan kayak sering dengar atau sering lihat di internet mungkin, yang kayak luka diabetes kan ada serem-serem. Nah itu kalau pasien gula rata-rata takut nih kalau kena luka kok jadi kayak gitu ya. Nah lama-lama jadi stres sendiri. Padahal sebenarnya tidak seburuk itu selama gulanya terkontrol. Oke? Jadi nanti kalau ada ibu-ibu, saudara atau teman dari bapak ibu yang misalnya sakit gula, diharapkan kita yang sebagai istilahnya sudah
lebih tahu soal diabetes distres ini bisa memberitahu atau mengedukasi mereka. Selama gulanya terkontrol, itu istilahnya tidak perlu terlalu khawatir. Jadi seenggaknya beban mereka teringankan lah, istilahnya kalau kita bilang gitu, oke? Terus, gimana sih caranya si stres ini bisa mempengaruhi secara medis itu bisa mempengaruhi gejala gulanya. Ternyata stres itu memicu dua hormon. Nah, di bagian sini Bu, hubungan kesehatan mental dan diabetes mellitus. Sambil dibaca, saya jelasin intinya. Nah, biar tidak kebanyakan diingat. Nah, nanti kalau diingatnya kebanyakan malah copot semua. Oke? Jadi ada dua hormon ternyata yang membuat stresnya itu bisa memicu gula yang lebih parah lagi. Pertama ada hormon kortisol, kedua ada hormon adrenalin. Lagi-lagi kortisol ya, kayak minggu lalu ya. Oke, jadi kalau kita stres, tubuh itu secara tidak sadar atau secara otomatis mendapat sinyal dari otak karena stres, dia jadi memproduksi adrenalin dan kortisol lewat organ-organ dalam tubuh. Nah, si kortisol ini ternyata fungsinya adalah meningkatkan gula darah, kolesterol dan trigliserid dan juga detak jantung. Jadi kortisol ini adalah hormon stres. Intinya kalau kita stres itu dia keluar gitu Bu. Kita ada tekanan atau kita tidurnya kurang nyaman, akibatin stres, dia pasti keluar. Sebenarnya kortisol ini adalah hormon yang baik kalau kadarnya benar. Cuma kalau stres kan kadarnya berlebihan. Nah, makanya si kortisol ini harus sebisa mungkin pasien itu tidak stres supaya tidak berlebihan. Oke? Si kortisol ini selain naikin gula darah, dia naikin juga loh Bu, kolesterol sama trigliserid. Jadi kadang saya nemuin ya, ada pasien datang ke poli, dia itu mengakunya nggak terlalu sering makan gorengan, tapi kok begitu dicek lab trigliseridnya sama HDL LDL-nya kok naik. Nah, ini kemungkinan kalau dia makannya udah benar tapi tetap kayak gitu, kemungkinan besar dari kortisol ini juga gitu. Oke? Itu hormon pertama. Hormon kedua ada adrenalin. Adrenalin kayaknya lebih umum ya diketahui sama orang-orang, itu kan hormon yang keluar ketika kita cemas dan ketika kita olahraga. Ini adrenalinnya ini kalau yang cemas dia tidak terkontrol, dia naiknya udah nggak bisa lagi diantisipasi tubuh. Dia itu meningkatkan epinefrin dan kemudian melepaskan glukosa dari hati ke darah. Jadi harusnya glukosa itu kan di hati itu kan cadangan energi buat kita. Nah, kalau kita olahraga, adrenalinnya kan terkontrol tuh Bu. Ketika olahraga, cadangan energi yang dari hati yang berupa gula dilepaskan ke darah. Tujuannya kalau olahraga kan baik. Ketika kita olahraga, tubuhnya butuh tenaga. Nah, dia benar adrenalinnya dilepaskan untuk memberikan tenaga lewat gula yang dari hati ke darah. Tapi gimana jadinya kalau pasien gula dia stres, terus adrenalinnya terpicu, ditambah lagi dia nggak lagi olahraga. Jadi udah nggak olahraga, gulanya makin numpuk di darah, double. Itu yang terjadi ketika pasien gula mengalami stres. Dua hormon itu. Oke? Ada yang bingung nggak? Dua hormon aja, kortisol sama adrenalin ini. Nah, nanti lupa nih janjian pulang ini. Oke, nanti jadi kalau ada teman-teman atau saudaranya yang stres, kita bisa bantu mereka untuk mengedukasi. Ini loh, nek kamu stres tuh malah makin parah, karena benar-benar nyata ada penelitiannya, hormonnya ini tuh bisa membuat gula darah makin tinggi. Nah, jadi bisa kita bilang kayak gitu supaya orang ini mencari cara untuk mengalihkan stresnya. Caranya gimana aja yang bisa ditempuh? Pertama nih ada pedoman pengelolaan pikiran. Bisa latihan pernapasan dalam atau deep breathing. Jadi latihan pernapasan dalam itu kalau dalam bahasa sekarang atau sehari-hari mungkin bisa kita kenal dengan meditasi atau yoga. Jadi istilahnya menenangkan pikirannya lewat meditasi atau yoga, oke? Terus cari alasan stresnya yang lainnya. Contohnya mungkin
keluarga, sulit tidur. Nah itu kita coba istilahnya bantu memberikan saran supaya stresnya nggak terlalu berlarut-larut, oke? Terus berbicara dengan keluarga, teman atau komunitas penyandang gula. Nah inilah yang Pak Dimas promosikan alias ingin membantu para penyandang penyakit diabetes di Solo. Jadi kalau ada teman-teman yang istilahnya sendirian terus nggak suka ngobrol, mungkin boleh diajak ke sini Bu. Jadi selain dapat penyuluhan juga dapat teman ngobrol gitu. Oke. Terus dampaknya untuk lebih jauh ada yang di bagian sini Bu. Nah, kalau sampai stres terus, tidurnya terganggu, sampai cemas, malah semakin-makin nggak terkontrol hormonnya. Begitu, oke? Sudah itu saja penyuluhannya, jangan banyak-banyak karena ini lumayan berat, ada 2 hormon harus diingat. Oke? Lanjut, adakah pertanyaan? Berapa Mbak Sari? 2? 5? 10? Monggo Ibu. Ke depan apa? Ke depan. Oh iya, monggo Ibu. Ke depan. Maju. Maju jajan. Kalau saya di luar. Iya. Itu kan Boleh, monggo Ibu. Selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa? Silakan. Semangat Ibu ya. Salam sehat. Adi Mas. Ani. Manis. Kayak Bu Everida. Ibu desain kita. Ibu desain Oh, terima kasih. Ibu desain kita. Ini pengalaman pribadi ya Ibu. Ya. Ini mungkin saya minta masukan nanti saran dari saya. Jujur, saya belum pernah cek kesehatan. Karena apa? Saya tuh kalau tahu saya punya penyakit, takut tuh stres, malah mikir, itu bikin saya stres. Jujur, saya sampai sekarang nggak pernah Ibu ada kontrol apa, nggak pernah. Tapi alhamdulillah, insya Allah saya tidak pernah sakit. Alhamdulillah saya nggak. Obat saya itu aja, saya nggak mau saya itu sakit apa itu. Jadi obat saya itu ya itu. Jadi Jadi sakit tapi nggak dirasa. enggak, insya Allah aku enggak. Paling aku sakitnya tanggal 1 dan akhir bulan. Nah ini yang sakit. Enggak, itu jujur, itu pengalaman. Sebentar. Saya tentang pertanyaan nanti. Itu pengalaman saya, jujur saya enggak pernah. Kalau saya tahu sakit apa, nah itu bikin saya kepikiran. Nah itu bikin saya stres. Jujur itu saya jujur. Nah sekarang saya minta saran. Apakah cara berpikir saya itu salah atau apa itu? Salah. Mohon terima kasih. Salah. Apakah cara berpikir saya itu salah? Nah, ini yang saya tanyakan cara berpikir saya. Ya. Uang tanya sama dokter. Terima kasih. Biar heboh gitu loh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokternya ganteng ya. Oke, izin menjawab ya Ibu. Nah, tadi pertanyaannya apakah cara pikir saya salah gitu ya? Nah, kalau saya menjawab secara halus ya Bu, yang mending ya 50% benar, 50% salah. Tapi sayangnya 50% itu masih remedi Bu. Nah, jadi masih ada yang perlu dibenerin. Oke, untuk bagian yang benarnya dulu ya, Ibu istilahnya menghindari stres itu benar. Tapi yang salah tuh caranya. Menghindari stres, menghindari kepikiran itu nggak selalu harus menghindari pengecekan medical check up gitu loh Bu. Oke, jadi betul yang tadi ibu-ibu lainnya bilang, yang ditakutkan adalah ada suatu penyakit kronis yang tidak terlacak secara dini.
kalau semakin ditunda pengecekannya. Karena penyakit kronis ini kan sifatnya tidak bisa balik gitu loh Bu. Jadi kalau udah sampai, contoh ya, pasien gula obatnya udah 2, itu dia nggak akan kembali lagi ke 1. Nah, lala ibu pas ngecek gula darahnya sekian, obatnya udah 3 malah. Nah, apa ndak sayang? Padahal ibu harusnya kalau dicek awal dan ketahuannya awal, cuma butuh obatnya 1 dosisnya. Jadi ginjalnya ibu aman, obatnya cuma 1, dan bisa ketahuan lebih awal gitu. Tapi jangan bersedih, masa ada 50% yang benarnya. Ibu kan istilahnya mengerti kalau stres itu kan istilahnya bisa mengakibatkan penyakit, dan memang benar ada hormonnya. Lala benar gitu loh Bu, untungnya 50% masih ada nilainya. Nah, jadi kalau stres itu memang kita perlu istilahnya mengalihkan stresnya. Tapi kalau bisa untuk semuanya tuh, untuk semua ibu-ibu juga, jangan sampai menghindari medical check up atau anti check up atau anti ke dokter gitu loh. Karena istilahnya lebih baik ketahuannya di awal daripada terakhir tapi langsung jackpot. Wah, nah kalau udah jackpot gitu susah Bu balikinnya Bu. Seperti itu bisa diterima? Oke, lanjut satu lagi boleh. Monggo Ibu. Tapi Oh, nggak apa-apa Bu, sekalian kenalan Bu. Kalau ini sampel. saya sahabatnya Mas Dokter apa? Pak Dokter? Saya sahabatnya karena saya sering curhat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tema saya di luar diabetes nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa karena memang akhir-akhir ini saya merasa stres Dok. Stres yang berkepanjangan. Terus terang. Sampai kemarin saya ke lansia itu saya ditanyai 2 orang mungkin ya, itu dari perwakilan dari kecamatan, dari Puskesmas Banjarsari, bukan Puskesmas. Ya, Puskesmas Gilingan, karena dari Punggawang kan Gilingan. Yang saya derita itu mungkin saya kemarin berobat ke Hermina ya ibu-ibu. Ini saya bukan rahasia lagi, karena saya mempunyai jantung bengkak yang sudah 4 tahun. Nah, dokter kemarin itu bilang, ini ibu ada penurunan fungsi ginjal. Di situ saya langsung stres. Saya stres, ini bukan saya bikin-bikin, ternyata saya memang cepat cari lepas. Sebentar-bentar saya pengen tiduran, tapi saya nggak tidur, cuma nanti saya kerja lagi, saya memang punya aktivitas jahit di rumah. Saya tidur lagi, malah justru saya tiduran, saya merasa stres. Ini saya menjadi saya usahakan saya nggak bisa jawab. Hari waktu ini gimana caranya saya mengambil langkah supaya saya tidak stres. Dan di yang kemarin saya bilang itu saya di lansia, saya disuruh ke Gilingan, ke Puskesmas, saya mau diajak konsultasi untuk menyembuhkan stres saya. Apakah itu saya bisa ke Gilingan atau pertanyaannya ya cara menanggulangi. Kalau memang di sini bisa saya tanggulangi, saya nggak harus Puskesmas ya karena jauh. Kalau memang di sini bisa saya selesaikan di sini. Itu proses juga ya, itu memang setiap bulan beliau-beliaunya datang ya ke Puskesmas untuk memberi penyuluhan, untuk mencari pasien yang agak serius nanti dirujuk ke nah gitu. Karena kan dirujuk ke Puskesmas itu jalurnya dari kelurahan kan masing-masing Puskesmas. Nah daripada saya ke sana, alangkah baiknya dijelaskan di sini. Gitu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma Selamat puasa, sehat. Siap, izin menjawab lagi Bu. Oke. Cara menanggulangi stres berarti ya. Pertanyaannya betul? Oke. Jadi kalau untuk program ya Bu ya, dimanapun itu sifatnya itu pasti berupa motivasi atau dorongan dan konsultasi ya menurut saya secara verbal kebanyakan. Betul? Karena stres itu kan bukan sesuatu yang bisa diobati pakai obat minum, karena asalnya dari kesadaran dan pikiran. Oke? Jadi saya rasa yang di Puskesmas manapun atau istilahnya konsultasi bagaimanapun itu pasti sifatnya hanya suportif.
tetap keputusan itu ada di dalam diri sendiri. Betul? Nah, jadi kalau stres itu yang bisa memutus sampai stres itu diri sendiri. Tapi tiap orang caranya beda-beda ya Bu ya. Maksud saya kalau ibu nyamannya ketika dokter praktek di sini misal ibu konsultasi ketika dokter praktek itu boleh. Terus kalau ibu nyamannya konsultasi sama karena programnya lebih tertata itu juga boleh. Karena saya kebetulan tidak pernah mengikuti program sama Bu. Kalau memang programnya lebih tertata dan lebih nyaman itu kan boleh. Tapi kembali lagi semuanya itu adalah ke diri sendiri. Ibu lebih nyaman di rumah meditasi atau olahraga yang membuat ibu senang itu juga lebih boleh. Jadi semuanya itu kembali ke diri sendiri. Itu pertama. Kedua, cara memulainya. Nomor satu, ibu butuh distraksi. Jadi kalau ibu jenuh atau stres atau merasa udah sakit jantung terus ada gejala lagi, yaitu memang suatu yang sudah terdiagnosis dan memang sudah dicek medis kan ibu yang nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah ke depannya. Jadi ibu yang kita ke diri sendiri, ibu mulai pertama-tama pasti menerima dulu memang kondisinya seperti itu, dan nomor kedua bisa memulai dengan aktivitas yang bisa mengalihkan pikiran ibu. Contoh saya dalam pikiran saya olahraga atau saya kepikiran saya duduk tenang tarik nafas. Nah itu kayak meditasi itu juga boleh. Oke, jadi untuk cara memulainya sangat banyak, tapi setiap orang punya preferensi masing-masing. Ibu boleh memilih cara sendiri, boleh program besar, boleh program itu juga. Semuanya sama yang penting di diri kita sendiri. Begitu Bu, bisa diterima? Oke, siap. Ibu nggak cari apakah ada lagi? Sampun. Sudah cukup. Oke Ibu. Oke, nggak usah saya di sini aja. Oh siap Ibu. Pertanyaannya itu tadi itu terkait dengan apa yang saya katakan tadi. Iya. Ya. Stres. Ya, karena dia cek akhirnya dia tadi apa? Jantung ketahuan. Akhirnya dia nggak bisa tidur. Stres, dia sendiri ngaku. Karena ada penurunan fungsi ginjal Iya, itu yang saya makanya. mikir terus Ini terus kan. Dan saya tanya Pak Mika lebih stres lagi. Makanya jangan tanya. Itu obat. Maaf, saya orangnya rodok. Karena saya orang seni. Ya, karena sebanyak hiburan. Artinya begini ya Bu ya. Karena dok, suami saya meninggal jantung, saya yang ngerawat. Jadi ya Allah, saya mikir terus. Jadi saya tahu. Bisa tanya satu lagi. Sebentar, saya belum ini juga buat kita. Saya sudah kamu semuanya doa yang solusinya biar enggak hilang stres itu apa ya Bu? Yang menghilangi jangan enggak menghilangi. Bagaimana kita Ya, yang menghilangi kita banyak kegiatan kayak Jalan-jalan. enggak banyak healing apa Healing apa ya ya oke yang ketemu dia ketemu jadi dok saya itu ya dok ya karena saya mungkin saya kan orang seni ya orang seni ya jadi memang hiburan tuh bagi saya tuh walaupun saya banyak utang ya Bu ya tapi kalau udah di kampus saya ada satu dua saya joget-joget jadi hilang intinya kembali ke diri kita sendiri ya betul ya makasih ya semangat semuanya Satu Mbak Sari, mau tanya mau ketemu Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan gini, saya ini hipertensi ya, saya ini kok cenderung rendah bawahnya. Nah, saya ini kadang kalau masalah tensi saya itu bisa berbawah itu 65. Kadang 68, maksimal itu saya tensi saya di bawah itu 70. Itu dari dulu sampai sekarang. Tapi yang bagian atas itu dulu saya 120, 130. Dan sekarang itu
yang bagian atas itu kadang ya 1,5, kadang 1,40, kadang kemarin saya cek di lansia itu atasnya bisa 150 karena saya di jalan dari rumah jalan ke tempat tasnya kan jauh pas lansia itu, tapi bawahnya itu hanya 68. Nah ini yang saya tanyakan, totalnya antara yang atas sama yang bawah ini yang normal itu berapa? Kok ini saya totalnya jauh gitu. Nah kalau saya tensi saya yang atas yang bawah itu bisa 80, itu kalau habis senam ini terus saya kemudian tensi, nah itu sih saya bawahnya bisa 80. Tapi kalau nggak habis olahraga goes apa ini itu mesti itu tensinya di bawah itu 70. Dan sekali lagi bagaimana untuk